Ibu minta kesediaan Lakes untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Lakes. Ibu minta tas-tas yang ada di atas meja tolong dimasukkan ke dalam laci supaya di atas meja itu kelihatan rapi. Ya, kalau memang masih ada sampah-sampah. Tidak ada ya? Ya. Baik, Ibu cek kehadiran dulu. Ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, satu orang tidak hadir. Siapa? Narti Roro yang tidak hadir ya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Submaterinya adalah struktur dan organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Nah, ini gambar apa? Terus kemudian ada dalam kursi itu ada dalam satu ruangan yang hampa, gelap, hampa. Ya. Nah, di ruangan ini no oksigen, berarti ya oksigennya sangat tipis gitu, artinya oksigennya sangat kurang sekali. Nah, pernahkah kalian berada di ruang hampa seperti ini? Tidak. Ya, tidak. Kalau tidak pernah, tapi coba kalau misalnya kalian bayangkan, misalnya kalian ada di suatu ruangan yang gelap, kemudian tidak ada cahaya, kemudian semuanya tertutup, serba tertutup, apa yang terjadi? Kekurangan oksigen, apalagi? Sulit bernapas. Ya, betul kan? Nah, itu menandakan bahwa oksigen itu sangat penting. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, ya, materi kita tentang mekanisme pernapasan manusia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan dada pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan perut pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis volume dan kapasitas paru-paru dalam melakukan proses respirasi. Jadi itu ada 4 tujuan ya yang akan kita capai. Nah, baik. Harus kalian ketahui dulu bahwa proses pernapasan manusia itu ada terbagi atas 2 bagian. Ya. Ada proses inspirasi atau biasa juga disebut sebagai inhalasi. Itu merupakan proses saat menghirup oksigen dan masuk ke paru-paru. Dan yang kedua itu adalah proses ekspirasi atau ekshalasi, yang artinya proses saat udara keluar dari paru-paru. Jadi kalau misalnya inspirasi berarti udara masuk ke dalam paru-paru, sedangkan kalau ekspirasi atau ekshalasi berarti ya keluar dari paru-paru. Bisa paham ya? Baik. Yang berikut. Nah, menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas 2. Ada pernapasan luar dan ada pernapasan dalam. Pernapasan luar itu disebut pernapasan eksternal, sedangkan pernapasan dalam disebut pernapasan internal. Nah, pernapasan luar itu terjadi pertukaran udara antara udara dalam alveolus, organ tubuh yang kemarin kalian sudah belajar ya, dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Oke, baik. Kemudian, ya selanjutnya. Nah, sebelum kita belajar diskusi lebih lanjut lagi tentang mekanisme pernapasan, maka yang harus kamu tahu dulu bahwa mekanisme pernapasan manusia itu ada terbagi atas 2. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Jadi ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, kemudian yang berikut lagi,
Ada yang namanya volume udara paru-paru dan ada kapasitas paru-paru. Nah, volume udara paru-paru itu merupakan udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru saat proses pernapasan berlangsung. Sedangkan kapasitas paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernafas. Dari pengertiannya saja berarti ada kaitan, betul ya? Nah, antara volume udara paru-paru dan kapasitas paru-paru. Baik. Nah, oke baik. Nah, kita akan masuk. Sebelum kita masuk, kita bekerja dalam kelompok ya. Kita akan masuk dalam orientasi masalah. Di sini Ibu akan menampilkan video. Ibu akan menampilkan video pembelajaran dan kalian diminta untuk menyimak ya video tersebut. Pernahkah kalian mendaki gunung? Bagi yang memiliki hobi mendaki gunung, pastinya pernah mencapai puncak gunung yang tinggi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung? Selain senang, pasti nafas kita juga terengah-engahkan. Saat di puncak gunung, kadar oksigen semakin menipis, sehingga pastinya kita mengalami kelelahan. Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pernapasan? Dan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Untuk menjawab permasalahan yang ada, silakan diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Baik, dari video orientasi masalah tadi yang Ibu putarkan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaannya itu, kenapa saat kita mendaki gunung, tubuh kita terasa lemah, lemas, dan juga sulit untuk bernapas? Ya, jadi mengapa pada saat kita mendaki gunung tubuh kita itu terasa lemas dan sulit untuk bernapas? Ya, jadi waktu tadi di video tadi itu kan saat mendaki gunung, nah semakin tinggi maka pasti kan semakin sulit untuk bernapas. Ya, tepuk tangan untuk anak C dulu. Ada lagi yang lain? Untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang tadi, maka kalian akan masuk dalam diskusi ya. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok dan pasti akan berkembang lagi persoalan tentang mekanisme pernapasan dan kita akan bahas sama-sama. Nah, ya kemarin kan kalian sudah dibagi dalam kelompok ya. Ya, Ibu ingatkan kembali ya nama kelompok ini. Nah, kalian sudah bagi dalam kelompok. Jadi kelompok yang kemarin itu tidak berubah. Nah, silakan kalian membentuk kelompok kembali seperti minggu kemarin ya. Nah, kemudian kita akan ada dalam diskusi kelompok. Jadi silakan membentuk kelompok dan Ibu minta tolong dengan tertib ya. Ya, silakan. Jadi kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini. Berurutan ya. Baik, silakan. Ya, baik. Nah, kalau semua sudah membentuk kelompok, nah supaya jangan tegang, kita ice breaking dulu ya. Ya, oke, baik. Soal yang pertama, Ayah Putra memiliki 4 orang anak. Nana, Nini, Nono, dan siapa? Tono. Siapa? Nana, Nini, Nono, dan Putra. kita lihat jawaban ya. Tono, ada yang bilang Putra. Ya, Putra. Kan tadi sudah di soal ayahnya Putra. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, lanjut ya. Oke, soal nomor 3. Apa persamaan tukang soto dan tukang sate? Sama-sama tukang soto, sama-sama tukang. Sama-sama tukang. Oke, apa lagi? Sama-sama membawa gerobak, sama-sama tukang. Sama-sama apa lagi? Sama-sama penjual. Ya? Oke, kita lihat sama-sama ya. Sama-sama tidak jualan nasi goreng. Iya toh? Kan tukang soto, tukang sate, sama-sama apa? Tidak jualan nasi goreng. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Nah, kita akan masuk dalam diskusi kelompok ya. Silakan kalian
langsung saja membuka link LKPD yang sudah ada di WhatsApp masing-masing ya. Oh ya, ini sudah kirim dulu. Iya, boleh sudah boleh langsung isi nama anggota ya, hemat waktu. Yang kelompok 1 sudah buka? Oke. Yang lain boleh buka di HP ya. Boleh buka di handphone. Nah, perhatikan dulu. Jadi, coba ibu, mohon perhatiannya. Jadi karena materi yang akan kita diskusikan ini agak banyak ya lumayan ya, agak banyak. Jadi ibu di LKPD itu ibu sudah bagi. Jadi masing-masing kelompok dengan dia punya tugas yang dikerjakan. Jadi tidak satu kelompok ini kerjakan semuanya ya. Iya, boleh perhatian di sini. Boleh perhatian di sini, kelompok 1 identitasnya sama ya. Boleh semua isi sama-sama, kelompok sama-sama. Nah, kelompok 1 dia menjawab pertanyaan. Jadi ini ada wacana ya. Nah, boleh dibaca. Kemudian dia mengisi kolom pertanyaan, mengisi kolom itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, soal yang pertama, kedua dan ketiga. Itu kelompok 1 ya? Ya. Nah, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 itu bisa dengan ini memperhatikan gambar ini, menganalisis gambar ini, kemudian dia menjawab pada kolom selanjutnya, yaitu yang ini yang 4 dan 5. Sudah? Nah, kemudian kelompok 3 melanjutkan dengan volume dan kapasitas paru-paru, kemudian sampai ke kesimpulan. Ya, jadi masing-masing kelompok dengan pembagian tugasnya ya. Ya, kemudian di sini ada bahan ajar yang bisa dijadikan sebagai sumber ya untuk mencari jawaban. Lalu kemudian ada juga handphone. Ya, yang ada pegang buku paket juga bisa menggunakan buku paket. Baca juga petunjuknya ya, kan kalian juga sudah terbiasa ya kerja di LKPD, semuanya bisa berdiskusi. Nah, kalau yang memang tidak ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Boleh menggunakan HP juga, melanton. Sudah terkonek dengan internet? Iya, Bu. Ya, ini Iya, Bu. silakan buka di handphone juga untuk bisa mencari sumber ya, mencari kajian-kajian literatur, tapi tetap hanya ada satu kelompok, hanya satu saja, satu LKPD saja yang nanti akan dikirim ke emailnya ibu. Kelompok 2 ini mengisi nama ya. Ya, Bu. Iya. Yang lain boleh bisa cari sumber lagi di handphone ya. Sudah isi nama kelompok? Sudah. Oh iya, oke. Kalau sudah berarti sudah boleh baca ya. Baca dulu wacana di atas sana. Nah, baca dulu dengan cermat. Ya. Baca dulu dengan cermat. Nah, baru kemudian bisa menjawab. Yang lain boleh membantu dengan mencari sumber di internet. Ya, yang lain boleh cari juga dengan handphone. Ekspirasi dia satu spasi. Apa itu? Udara. Ekspirasi. Iya, udara cadangan ekspirasi ya. Atau disebut juga udara Suplementer. ya suplementer.
Ya Mariana yang bisa cari yang nomor lain ditulis supaya nanti tinggal dikasih untuk Obed ketik. Saling kerjasama. Ada penapasan perut. Nah, penapasan dada proses inspirasi sendiri, proses ekspirasi sendiri. Penapasan perut, proses inspirasi sendiri, ya proses inspirasi sendiri. Nah, kalau yang penapasan dada sudah dilihat itu otot apa yang berperan? Kalau untuk penapasan dada, Penapasan dada, otot apa? otot tulang rusuk, Ya, kalau penapasan perut, otot diafragma. nah itu yang membedakan juga di situ ya, itu yang biasa. Oke, ya. Kalau kolomnya terlalu kecil nanti bisa kamu maju dengan ini juga, untuk tambahkan aja, tambahkan dari bahan ajar sini saja. Nah, bisa lihat di sini juga, kan? Gerakan misalnya, nih, nah. Jadi kesimpulan dari volume udara dan kapasitas. Apa itu? Kapasitas apa? Paru-paru. Apa? Udara pernapasan biasa. Ya, atau disebut juga Volume tidal. tidak. Terus Udara cadangan inspirasi atau Iya. disebut juga udara komplementer. iya, terus kemudian ada. Udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Nah, kalau misalnya yang lain ini juga ada apa lagi nih? Udara residu. Nah, kalau misalnya yang lain itu bisa kamu cari di internet juga. Sudah itu? Oh iya. Coba lihat kembali sedikit lagi baru kalau sudah lihat lagi kembali dikirim ke email itu ya. Sudah tahu caranya tuh? Ada petunjuk juga di situ? Tahu Ibu. Oke. Tapi kalau mau bikin kesimpulan mekanisme pernapasan sendiri boleh. Dengan itu jumlah oksigen dengan karbon dioksida yang difusi ke tubuh dan ke darah. Biar Ya, kelompok satu ini ya. KPDKS kayaknya sudah ada di email. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk, interkosta. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diagram yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dari wacana tersebut, kita perlu mengatur pernapasan saat berolahraga karena pengaturan nafas yang tidak tepat saat berolahraga dapat mengakibatkan terjadinya hipoksema, yaitu kondisi yang ditandai oleh penurunan kadar oksigen dalam darah di batas normal sehingga seluruh jaringan tubuh kekurangan oksigen atau disebut hipoksia. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. apa perbedaan pernapasan perut dan dada? Teman-teman yang mau bersedia bisa langsung aja di depan untuk menjawab silakan nomor 1. Kalau penapasan dada merupakan penapasan yang melibatkan untuk aktivitas otot-otot pada tulang rusuk. Tetapi pada penapasan perut merupakan penapasan yang melibatkan penapasannya melalui aktivitas otot-otot melalui diagram atau diafragma pada perut atau disebut dengan rongga perut. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami.
Yang pertama, mekanisme pernapasan dada dan perut. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada. Fase inspirasi, dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk atau musculus introtalis sectena berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, posisi datar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan udara luar masuk ke paru-paru. Berdasarkan informasi di gambar, diketahui bahwa oksigen akan bertukar dengan karbon dioksida, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kajian literatur, berapakah jumlah oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh tubuh? Untuk oksigen, sekitar 97% oksigen diangkut oleh hemoglobin dan sisanya 3% diangkut dalam keadaan terlarut dalam plasma darah. Ya, demikianlah hasil kerja dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain, dipersilakan. 3. Apa yang dimaksud dengan fase inspirasi dan ekspirasi? Untuk ketahuan kita bersama bahwa proses ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru keluar, sedangkan proses inspirasi merupakan proses masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru. Ya, itulah hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, volume dan kapasitas paru-paru. Dalam proses pernapasan dikenal juga dengan istilah volume udara. Maksudnya adalah seberapa banyak udara yang masuk ke tubuh ketika seseorang sedang melakukan proses pernapasan. Terdapat beberapa klasifikasi volume udara sebagai berikut. Yang pertama, volume tidal merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dan paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi. Biasa besarnya udara suplementer adalah 1250 sampai dengan 1300 ml. Volume cadangan inspirasi menurut udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi. Normal besarnya udara komplementer adalah 2500 sampai dengan 3000 ml. Volume residu merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1200 ml. Kapasitas total paru-paru, volume maksimum paru-paru yang dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa, kira-kira 5800 ml. Jumlah ini sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Kesimpulan, pernapasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi volume tidal. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Apakah volume tidal sama dengan kapasitas vital pada paru-paru? Tidak sama karena masing-masing volume pada volume tidal maupun kapasitas paru-paru berbeda. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah presentasi. Sekarang kalian silakan menyimak video penguatannya yang ditampilkan. Ya, ini sudah semuanya perhatian. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernapas dapat dibedakan menjadi 6 jenis sesuai grafik volume udara pernapasan berikut.
Bagian yang ditunjukkan huruf A merupakan volume udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jumlahnya 1500 cc atau 1500 ml. Baik, silakan kalian kembali ke posisi semula. Sudah paham ya? Itu di sini sudah ada soalnya, ada proses, soal evaluasi, silakan dikerjakan. Langsung diisi saja di salah soalnya, setelah soal kerja. Oke. Waktunya 5 menit ya. Sekarang ya. Iya, baik, kita bahas dulu ya. Ya, kalian kan sudah isi jawab kan? Ya. Tidak usah baca soal lagi kan? Sudah baca soal tadi kan? Ya, nomor 1. Coba Anace, jawabannya apa? B. Coba B, kita coba ya, B. Good job. Ya. Oke. Ya, nomor 2. Nomor 2 coba. Nomor 2 coba Heri. Coba kita coba ya B ya. Option B. 1 dan 3. Good job. Ya. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, Ibu minta tolong Christian. Coba Christian, maju ke depan dulu. Cepat. Coba Ibu minta tolong Christian peragakan proses. Tadi kan sudah belajar tentang proses mekanisme, proses pernapasan kan? Ya, coba Christian peragakan proses inspirasi dan ekspirasi. Oke, baik. Nah, baik, kesimpulan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kedua, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Yang ketiga, pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Adakah yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita di hari ini? Oh ya, Desi silakan. Dari pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Dari pembelajaran di pagi ini, saya sangat merasa senang dan gembira, dan saya tidak mengantuk karena sangat gembira. Makanya saya semakin senang. Oh ya, terima kasih. Saya tepuk tangan. Baik. Minggu depan kita akan masuk dengan materi tentang kelainan, gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Nah, tugas kalian, jadi ada tugas kalian. Nah, kalian pulang ke rumah, kalian boleh menggunakan handphone untuk, di situ kan ada stopwatch kan, ada stopwatch. Kalian boleh, misalnya kan ada juga yang sedang berolahraga kan. Nah, sebelum berolahraga coba kalian mengukur dulu. Oh, kira-kira frekuensi pernapasan saya itu berapa sebelum berolahraga? Ya, nah frekuensinya. Terus kemudian bandingkan dengan pada saat kalian berolahraga, lari pernapasan kalian, supaya kalian bisa tahu, oh ternyata ada pengaruhnya atau tidak. Oke? Bisa? Ya baik. Ya terima kasih. Untuk menutup pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta kembali kesediaan Lakes, boleh? Ya terima kasih Lakes. Ya terima kasih. Selamat siang untuk semua.